tingkat 1 D1230009. Dan saya Said Asafali dengan NIM S1 D1230027. Baiklah, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang perkembangan agroindustri kelapa dan nilam di Jambi. Oke, di bab pertama itu ada latar belakang dari kelapa sendiri. Kelapa atau kokos industrial adalah anggota tunggal dalam genus kokos dari suku Alen-Arenan atau Alecacea. Arti kata kelapa atau coconut dapat merujuk pada keseluruhan pohon kelapa, biji atau buah. Yang secara botani adalah pohon berbuah, bukan pohon kacang-kacangan. Di sini ada daya saing produk kelapa pada saat ini terletak pada industri hilirnya, tidak lagi pada produk primer, di mana nilai tambah dalam negeri yang dapat tercipta pada produk hilir dapat berlipat ganda daripada produk primernya. Usaha produk hilir saat ini terus berkembang dan memiliki kelayakan yang tinggi, baik untuk usaha kecil, menengah maupun besar. Pada gilirannya, industri hilir menjadi lokomotif industri hulu. Di sini ada latar belakang dari nilam sendiri. Nilam atau dengan kata lain, Pogostemon Chablis bed adalah suatu semak tropis yang menghasil sejenis minyak atsiri yang dinamakan selama minyak nilam. Tanaman ini umum dimanfaatkan sebagai daun, dimanfaatkan daunnya untuk diekstraksi minyaknya dan diolah menjadi parfum, bahan dupa, minyak atsiri, anti serangga, dan digunakan pada industri kosmetik. Dalam perdagangan internasional, minyak nilam dikenal sebagai minyak patchouli atau dari bahasa Tamil pasai atau hijau dan helai daun. Karena minyaknya disuling dari daun, aroma minyak nilam dikenal berat dan kuat dan telah berabad-abad digunakan sebagai wangi-wangian atau parfum dan bahan dupa atau setangi pada tradisi timur. Harga jual minyak nilam termasuk tinggi apabila dibandingkan dengan minyak atsiri lainnya. Tumbuhan nilam berupa semak yang bisa mencapai 1 meter. Tumbuhan ini menyerupai suasana teduh, hangat dan lembab, mudah layu jika terkena sinar matahari langsung dan atau kekurangan air. Bunganya menyebabkan bau yang wangi yang kuat, bijinya kecil, dan perbanyakan biasanya dilakukan secara vegetatif. Oke, baiknya selanjutnya akan dijelaskan oleh saya Asafali. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan yang pertama adalah tujuan. Tujuan yang pertama itu adalah untuk mengetahui profil agroindustri dari buah kelapa dan buah nilam. Selanjutnya tujuan yang kedua untuk mengetahui potensi pemanfaatan yang dimiliki daripada kedua sumber daya tersebut. Terus yang terakhir yang ketiga untuk mengetahui cara mengeksekusi pemanfaatan dari buah kelapa dan nilam itu sendiri. Nah, ini adalah tabel data potensi 10 tahun terakhir, di mana dapat dilihat di sini dimulai dari tahun 2015 itu produksinya 108.000 ton, nilam 2.400.000 ton, dan datanya ini berlanjut hingga tahun 2023. Di mana tahun 2023 itu sendiri jumlah produksi kelapa adalah 140.000 ton dan nilam adalah 2.600.000 ton. Pola industri. Nah, ini pola industri itu di mana dari bahan baku itu menuju industri hulu. Nah, nilam industri hulu itu industri hilirnya itu dimulai dari batangnya ini bisa menjadi minyak nilam, limbah padat, limbah cair, begitu pula sama seperti daun. Di mana selanjutnya untuk menuju industri hilir dari minyak nilam itu bisa dimanfaatkan menjadi sabun, parfum, kosmetik, tidak. Lalu limbah padat itu industri hilirnya menjadi bracket, kompos, dupa, dan obat yang dibakar. Terakhir adalah limbah cair. Industri hilirnya adalah aroma untuk bawaan aromaterapi. Baiklah, selanjutnya adalah industri hilir dari bahan baku kelapa. Di mana pertama itu ada lidi, bisa menjadi kerajinan tangan dan
juga untuk sapu. Terus batang bisa jadi kayu, inti hilirnya menjadi furniture dan bangunan. Nah, kelapa ini banyak dari air, daging dan telur ini bisa menjadi dari airnya, dari nasi pokok, juga kecap minuman. Terus daging ini bisa jadi dia diparut untuk menjadi minyak kelapa, itu bungkil, konsentrat, ini minyak goreng pun juga bisa. Dan produk jadinya juga menjadi FCO, virgin coconut oil, camping dan poliprotein. Terus ada temburung, dia bisa jadi tepung, arang, produk airnya adalah tepung dan berat, sabut, serat, kopi berat, produk airnya menjadi karet dan buku. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Iva. Baiklah, saya akan menjelaskan untuk hasil pembahasan tentang permasalahan kelapa dan permasalahan benang. Permasalahan kelapa sendiri itu salah satunya itu pengembangan produk kelapa yang dijadi itu kurangnya dukungan teknologi dan hukum lembaga yang dimana ini dapat membantu keberlanjutan PPP atau pengelolaan tanaman kelapa di Kabupaten Tanjung Timur. Selain itu, harga kelapa yang cenderung berfluktuasi juga dapat mempengaruhi petani untuk mengabaikan PPP. Berikut adalah beberapa hal lain yang perlu diperhatikan dalam pengembangan produk kelapa. Contohnya itu pada Agustus 2022, harga kelapa di Kabupaten Tanjung Barat itu mengalami penurunan sebesar 44% dibandingkan awal tahun 2022. Saat panen raya, pabrik tidak dapat menampung semua hasil kelapa dari petani. Kelapa merupakan komoditas ekspor yang penting pada tanaman perkebunan. Seluruh bagian tanaman kelapa memiliki manfaat yang besar. Jadi sangat disayangkan bila permasalahan ini terus berlanjut. Dan untuk permasalahan itu sendiri itu dari budidaya tradisional, persaingan dengan produk impor, pola tanamnya juga yang itu merupakan kadang itu bisa tidak tepat kalau untuk sekarang di Indonesia, dan jarak tanamnya itu yang bervariasi. Jadi dia itu bisa bergantung dengan kesuburan dari tanah tersebut. Jadi selanjutnya ada berbagai macam komoditas di nilam dan kelapa. Jadi di pertama di kelapa jelas minyak kelapa, dan yang kedua ada briket. Yang mana briket ini digunakan sebagai alternatif bahan bakar di rumah, misalnya seperti arang itu atau minyak dan gas itu bisa diganti dengan briket. Selanjutnya ada virgin coconut oil, di mana ini bisa dijadikan minyak goreng atau mungkin minum itu juga sehat untuk virgin coconut oil ini. Dan selanjutnya ada biodiesel, di mana biodiesel ini bisa menjadi alternatif bahan bakar, di mana dia ini bisa mengurangi gas emisi dari populasi udara. Selanjutnya ada skim milk, yang dimana skim milk ini bisa memiliki banyak kesehatannya seperti untuk mencegah serangan jantung. Selanjutnya untuk nilam pasti ada minyak nilam karena aromanya yang diincar. Selanjutnya ada sabun, sabunnya ini juga nilam ini digunakan sebagai aroma campuran dari sabun tersebut. Dan juga untuk pengharum ruangan, karena nilam ini memang digunakan pada wanginya terutama. Dan juga untuk balsam sama, dia mengincar aromanya. Dan terakhir obat yang berbakar, yang biasanya mungkin memang baru terdengar kalau untuk obat yang berbakar nilam, tapi memang obat yang berbakar nilam ini lumayan efektif untuk produk tersebut. Selanjutnya pada penutupan akan dilanjutkan oleh Prof. Rosyid. Nah, baik, pada bagian penutup terdapat kesimpulan. Nah, kesimpulan dari yang kami ambil tentang produksi kelapa dan nilam itu kelapa sampai sekarang masih terbilang menjadi salah satu komoditas yang dimana masih dapat cukup bersaing dan mendapat keuntungan. Dan berdasarkan dari profil agroindustri di Indonesia, kelapa masih tergolong atau terbilang cukup meningkat dari tahun ke tahun. Kelapa juga fleksibel dan berbagai macam bagian dari kelapa dapat dijadikan sebagai macam kebutuhan yang sangat banyak, mulai dari minuman hingga alat rumah tangga atau sekedar mainan biasa. Kita juga sudah sering mempelajari dari diagram alir di atas mengenai kelapa yang bisa dijadikan dan dimanfaatkan menjadi banyak hal yang sudah kami paparkan. Nah, kami memiliki rekomendasi, yaitu pertama meningkatkan berbagai macam produksi dan penjualan dari beberapa bahan seperti kelapa dan khususnya nilam. Karena secara umum pun tidak banyak orang yang masih tahu mengenai tanaman nilam ini, dan ternyata benefitnya banyak sekali dan termasuk sesuatu yang sangat menjanjikan. Dan yang kedua, pemberdayaan tenaga kerja yang baik agar meningkatkan kinerja dari hulu dan hilirnya yang diharapkan dapat meningkatkan
produksi dan penjualan baik di Indonesia maupun terutamanya di Provinsi Jambi. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan dan kami paparkan. Kurang lebih dan salahnya kami mohon maaf. Jika ada salah kata dari kami yang tidak berkenan, kami mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.